Gimana sobat, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat-sehat saja dan selalu dalam keridaan Allah Ta'ala. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India, di mana di awal film kita melihat seorang bocil sedang mengajar seorang pria yang ingin dihabisi olehnya. Tapi beruntung orang dan petugas menghentikan si bocil itu. Dan ternyata itu adalah ayahnya karena penyebab kepergian ibunya gara-gara ayahnya, sehingga si bocil tak sudi tinggal dengan ayahnya dan memilih tinggal bersama pamannya. Sehingga pamannya harus membesarkan si bocil tadi sampai dia tumbuh dewasa, dan sekarang saatnya terlihat ada acara pertandingan yang diadakan oleh ayah si bocil, dan ternyata si bocil yang menjadi lawan orang-orang si ayah tersebut. Dia pun sekarang sudah tumbuh dewasa dan sekarang saatnya bertanding. Seperti biasanya film India memang harus ada pertunjukan dan goyang-goyang dulu barulah nanti akan dimulai pertandingannya. Dan sekarang saatnya pertandingan dimulai, karena si bocil besar ini sudah sangat terlatih dengan gampang dan mudahnya mengalahkan si lawan bertubuh besar itu. Ternyata dendam si bocil dengan sang ayahnya tetap masih berlanjut sampai saat ini. Dan si bocil besar harus melawan 9 orang sekaligus, dan inilah yang terjadi. Dengan mudah dan tanpa perlawanan yang berat, satu persatu si bocil dewasa mulai melumpuhkan semua lawannya dengan mudah dan tanpa perlawanan yang berarti. Dan ternyata nama si bocil dewasa itu adalah Firuman. Dia pun memenangkan pertarungannya dan akan mendapatkan hadiah dari ayahnya itu. Tapi karena dendam masih melekat di hati mereka masing-masing, sehingga Firuman menyuruh seekor keledai yang akan menerima hadiah dari ayahnya. Saat mendengar, si ayah terkejut dan sangat dipermalukan oleh anaknya itu. Sehingga orang-orang pun semuanya ikut tertawa, karena si ayah tidak mau kalah, sehingga mereka terus bersaing untuk saling mengalahkan. Sedangkan Firuman dan rekan-rekannya melakukan pesta kemenangan. Seperti biasanya, gas mereka tetap harus bernyanyi dan bergoyang merayakan kemenangan. Setelah itu kita melihat ada ibu-ibu yang marah pada penjual es krim. Tapi penjual memang harus menjual, kenapa harus dilarang? Sehingga Firuman mendengar mereka. Karena Firuman dia orangnya baik, maka dia pun membeli es krim untuk anak-anak. Lalu si ayah tiba-tiba dikejutkan dengan aksi Firuman yang telah memasang spanduk ibunya di depan rumah ayahnya dan juga di atas rumahnya. Aksi Firuman membuat ayahnya marah karena dia tidak mau melihat spanduk wajah ibunya di sana. Si nenek juga sangat tidak baik budinya, dia terlihat selalu menghasut anaknya agar bertindak seenaknya. Lalu kakak-kakak Firuman beraksi dan menamparkan Firuman karena dia ingat pesan ibunya dan tidak mau menyakiti kakaknya. Mereka pun merobek semua spanduknya dan si ayah tepuk tangan atas tindakan ketiga putranya itu. Firuman terlihat marah tapi dia tahan karena menghargai kakak-kakaknya. Di tempat lain kita melihat seorang gadis yang sedang berdoa untuk kakaknya dan juga dirinya, tapi tiba-tiba dipanggil oleh temannya dan mengatakan sesuatu terjadi, orang-orang tidak ada satupun di luar. Ternyata Firuman sedang mengadakan acara sehingga orang pergi ke sana semua. Lalu gadis itu ke sana juga dan sang ayah mengenalkan jika dia anaknya dan bernama Tain. Gadis itu pun dihubungi oleh kakaknya dan mengatakan ayah mertuanya membutuhkan pengobatan. Dengan cepat gadis Tain langsung ke sana dan mencoba mengobati si ayah sombong itu. Gadis Tain tidak tahu benar bagaimana Firuman, sehingga dia berani akan melawan dan menghalangi Firuman jika membuat ulah lagi di rumah pria Muniyandi. Lalu si pria Muniyandi kedatangan rekan bisnisnya karena mereka mendapatkan masalah dengan bisnis mereka, sehingga si pria bandit menghubungi para preman agar melakukan perintahnya. Mereka pun terlihat di pasar, tapi si preman itu menghajar seseorang yang berani menghalangi apa yang dilakukan olehnya. Pria preman itu pun pergi ke berbagai tempat pelelangan dan melakukan perintah yang diberikan padanya. Sampai pria itu pergi ke tempat pelelangan milik pria Muniyandi, lalu pria preman itu menamparkan si Muniyandi. Tak disangka Firuman bukannya membalas ayahnya ditampar, tapi dia malah memberi penghargaan telah berani menamparkan ayahnya. Hal itu pun dilakukan tepat di hadapan ayahnya, sehingga membuat ayah dia merasa sangat marah dan dipermalukan oleh anaknya sendiri. Saat ayahnya masuk, sehingga membuat dia marah pada orang di rumahnya yang membuat dia dipermalukan. Sedangkan Firuman sibuk bekerja dan akan segera makan siang karena sudah waktunya makan, tapi saat Firuman mulai dilayan untuk makan, sang kakak melihat lalu dia pun langsung melarang anak buahnya untuk melayani Firuman makan di warungnya. Dengan rasa sedih dan sabar Firuman pergi dari warung kakaknya sendiri. Teman Firuman tidak habis pikir kenapa kakak Firuman begitu membenci Firuman padahal mereka adik kakak. Saat asyik berbicara, teman Firuman tiba-tiba hampir terjatuh.
Dan ternyata di sana sudah banyak para preman-preman yang akan menghalangi pekerjaan Firuman. Karena berani lawan Firuman, tiba-tiba inilah yang terjadi. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh Firuman sampai mereka tidak bisa berkutik lagi. Lalu Firuman berkata, jika ada apa-apa temui saja dia dan katakan langsung padanya, jangan kirim preman melawanku, mengerti? Lalu Firuman langsung ke rumah Muniandi ayahnya, dia pun melopari rumah Muniandi sambil memanggil namanya. Lalu si nenek cerewet keluar dan seperti biasa namanya nenek ia merepetlah. Firuman mengatakan mana Muniandi suruh dia keluar, jangan berani hanya mengirim preman saja. Menantu Muniandi mengatakan jika Firuman sedang ribut di luar, tapi saat Muniandi bangun sang kakak Firuman melarang dan biarkan mereka yang mengatasi Firuman. Tapi kali ini Firuman tidak akan diam begitu saja, dia pun sedikit berbicara membuat kakak-kakaknya ketakutan. Lalu gadis Tain terlihat di sana dan Muniandi juga keluar dari rumah dengan marah-marah. Kakak iparnya terlihat suka aksi Firuman, tapi gadis Tain terlihat mengambil galon lalu melempar Firuman, tapi dia bisa mengelak karena bantuan temanya. Lalu si gadis Tain langsung memarahi Firuman dengan terus maju ke depannya. Karena Firuman sangat menghargai wanita sehingga dia memilih untuk mengalah. Saat malam tiba, sang paman terlihat hanya bernyanyi. Teman Firuman mengatakan, keponakanmu dilempar galon tapi kau malah bernyanyi. Paman berkata dia hanya seorang gadis dan harus diperlakukan dengan lemah lembut. Lalu Firuman langsung menghubungi si gadis Tain dan hanya memesan galon air saja, tapi dia harus sampai sebelum jam 6 pagi. Saat paman bangun pagi-pagi terkejut dengan kehadiran gadis Tain yang sudah membawa 40 galon air. Dan ternyata semua itu hanya rencana Firuman yang akan ingin meminang gadis Tain, tapi dia masih terlihat jual mahal dengan tingkahnya yang tidak ada rasa suka sedikit pun pada Firuman. Lalu gadis Tain terlihat diberi makan oleh pria Muniandi karena sudah berani memukul Firuman. Kemudian ayah gadis Tain mengatakan pada paman Firuman tidak rela jika anaknya menikah dengan keluarga Muniandi lagi karena dia bangga jika Firuman yang akan nikahkan anaknya nanti. Firuman mengatakan tenang saja, itu semua tidak akan terjadi. Keesokan harinya Firuman langsung mengadakan sedekah dan dilihat langsung oleh gadis Tain. Tapi dia dihubungi oleh kakaknya yang mengatakan jika suaminya ditolak saat melamar pekerjaan. Lalu Firuman langsung melakukan sesuatu agar kakaknya bisa diterima bekerja di tempatnya dan membawa uang, tapi pria itu meminta tanah milik ibunya baru dia bisa menerima kakaknya bekerja di sana. Tanpa pikir panjang Firuman langsung menandatangan surat kesepakatan itu. Dan ternyata itu semua olahan ayahnya sendiri yang ingin mengambil hak ibu Firuman. Lalu memberitahu pada anaknya jika lamaran kerjanya diterima berkat ayahnya tanpa dia ketahui itu semua berkat Firuman. Tak lama kemudian teman Tain mengatakan yang sebenarnya pada Tain apa yang telah dilakukan oleh Firuman untuk kakak iparnya. Sekarang terlihat Firuman sedang cuci pakaian tapi HP-nya berbunyi dan ternyata gadis Tain yang meneleponnya dan meminta Firuman untuk memasang tenda karena pekerjaan Firuman memang menyediakan tenda di berbagai acara. Saat di rumah Tain, Firuman melihat kenangan saat dia bersama ibunya di sana. Dan melihat foto mendiang ibunya juga di sana. Ternyata gadis Tain sudah tahu semuanya, dia pun mulai luluh pada Firuman lalu memberi 2 ciuman dan sekarang mereka pun mulai saling jatuh cinta. Saat Firuman melintas dengan gadis Tain terlihat sekelompok orang sedang mengejar seseorang. Lalu mereka pun memukul orang itu, tapi saat mereka ingin menghabisinya tiba-tiba Firuman datang dan pertarungan pun terjadi. Satu persatu mereka semua dihajar habis-habisan oleh Firuman. Setelah siap, Firuman dan gadis Tain langsung pulang bersama. Sekarang gadis Tain ke rumah Muniandi, tapi dia mulai marah karena sudah tahu jika gadis Tain sudah menjalin hubungan. Saat itulah Muniandi meminta upah telah melewatkan makanya bekerja, tapi jika tidak dia harus menikah dengan pria pilihan Muniandi. Lalu kakak gadis Tain mengatakan jangan pedulikan dia sehingga paman Firuman mendengarnya dan menceritakan masa lalu saat Firuman masih kecil. Saat itu adik Muniandi menjalin hubungan dengan pria yang dibenci Muniandi sehingga dia tidak merestuinya.
Kemudian adik Muniyandi membuat racun dan meminumnya sambil meminta izin untuk menikah dengan pria yang dia cintai, tapi keburu jatuh pingsan lalu dengan cepat Muniyandi membawanya. Tapi saat semua keluarga sampai ke rumah sehat mereka tidak ada. Dan ternyata Muniyandi membawanya ke tempat sunyi sehingga dia pun mati karena racun yang diminumnya. Setelah itu pagi tiba Ibu Firuman terbangun saat tukang susu memanggilnya. Tak sengaja Ibu Firuman melihat perempuan yang keluar dari kamar Muniyandi. Saat itulah semuanya terbongkar dan Ibu Firuman tidak terima dan langsung dia pulang ke rumah kakaknya yaitu Paman Firuman. Pamannya terlihat sangat sayang pada Firuman sambil dia menyuapi nasi. Paman menunjukkan kasih sayang padanya. Ibu Firuman memberi nasihat pada Firuman agar baik pada keluarga dan menghargai para wanita. Saat itulah Ibu Firuman memilih untuk pergi selamanya dari mereka. Dan ternyata itulah sebabnya Firuman saat kecil mengejar ayahnya untuk dihabisi. Setelah Paman selesai menceritakan semua itu pada gadis Tain dan kakaknya, Paman juga meminta agar mereka mendukung apa yang dilakukan Firuman. Sekarang saatnya upacara perjodohan yang tidak adil karena merendahkan mempelai wanita. Dengan itu Firuman langsung muncul dan mengatakan jika monyet memang tega melakukan hal tidak baik pada anaknya. Sehingga Muniyandi marah dan naik emosinya, dan semua ini kaulah sang ayah yang tega memecahkan keluarga. Lalu Firuman menasehati kakaknya untuk berpikir lagi karena jika itu semua terjadi maka mati pun kau tidak akan tenang. Jangan sakiti wanita apalagi istrimu sendiri. Teman Firuman juga membongkar semua rahasia ayahnya itu yang sebenarnya tidak peduli pada anaknya. Tapi sang ayah malah menyombongkan dirinya di depan orang banyak. Lalu kakak Firuman tanpa berpikir panjang lagi dia pun pergi dari sana dan tidak mengikuti keinginan ayahnya itu. Firuman juga memberi nasihat ayahnya agar bertaubat dari keserakahannya. Tapi sang ayah malah marah dan Firuman juga mulai marah dan siap akan menghabisi ayahnya. Tapi gadis Tain langsung dengan cepat meredakan emosi Firuman sampai semua orang tercegang melihatnya. Setelah itu Firuman dan kawan-kawannya bermain kartu lalu ayahnya mengambil senapan dan langsung menembaknya tapi sayang dia tidak tepat sasaran. Firuman bukannya lari dia malah duduk tenang dan ayahnya pun semakin marah. Sedangkan kakaknya sedang ada masalah warungnya akan dilelang tapi saat diberitahu ayahnya dia tidak mau tahu keluhan anaknya itu. Sekarang mereka terlihat berkumpul kakak iparnya berterima kasih pada Firuman. Karena dia sangat sopan lalu dia meminta keberkatan pada kakaknya. Sehingga membuat gadis Tain merasa senang dan bahagia dan membuatnya menari dan bernyanyi. Kakak Firuman mencari pinjaman kemana-mana tapi tidak seorang pun mau memberi pinjaman lalu sang istri sarankan dia meminjam pada Firuman adiknya. Firuman pun tiba dan dia langsung siap membantu kakaknya yang sedang dalam kesulitan. Keesokan harinya Muniyandi langsung mendatangi si pria yang menamparnya saat itu dan menyuruh dia menggagalkan anaknya untuk mendapatkan warungnya. Sekarang saatnya pelelangan dimulai mereka semua pun melakukan perintah si Muniyandi. Saat penawaran terakhir Firuman berhenti dan membawa kakaknya sehingga mereka harus bermain sandiwara karena harga sebesar itu tidak mungkin terjadi sehingga pelelangan berhenti karena kehabisan waktu. Setelah itu Muniyandi datang dan komplain karena tidak sesuai rencana. Keesokan harinya pria preman mengurung semua calon penawar agar dia bisa menang dalam pelelangan. Lalu mengecohkan Firuman dengan sang kakak tapi karena Firuman tidak bodoh dia pun sudah merencanakan sesuatu sehingga para preman pun terperangkap dalam kurungan yang dibuat Firuman. Karena di tempat pelelangan tidak ada orang lain sehingga kakak Firuman mendapatkan kembali warungnya. Tapi ayahnya tidak tinggal diam, dia pun menyuruh para preman untuk merusak warung anaknya itu. Sekarang pria preman terlihat di warung dan mulai membuat onar. Sang kakak Firuman datang dan hanya membawa gambar saja sehingga pria preman langsung melayangkan pukulannya tapi tidak semudah itu jika Firuman masih hidup. Dengan cepat dan tepat sasaran Firuman terus menghajar satu persatu mereka-mereka. Saat Muniyandi tahu jika preman itu sudah babak belur dia malah merendahkan mereka. Sekarang terlihat gadis Tain dan ibu Muniyandi dia memang sangat kelewatan anak sama ibunya sama-sama tidak punya hati. Mereka pun diusir dari rumah karena tempat itu milik si Muniyandi. Lalu gadis Tain dan ayahnya harus pindah ke rumah Firuman. Saat Firuman pulang melihat gadis Tain tapi tiba-tiba menghilang sehingga teman dia menganggap Firuman hanya berhayal saja. Tapi saat ingin makan teman Firuman melihat ayah gadis Tain. Saat itulah baru mereka tahu jika Firuman tidak berhayal. Lalu Firuman langsung pergi dengannya dan bernyanyi bersama karena bahagia gadis Tain yang dia cintai sudah satu rumah dengannya. Setelah nenek cerewet merepet pada tukang cuci sehingga membuat mereka marah dan pergi dari sana dan meninggalkan mereka.
Sekarang terlihat Firman dan gadis Tain berkencan lalu kedatangan kakaknya dengan pacarnya juga. Saat itulah mereka bertemu dan makan bersama di satu meja. Firman pun melakukan sesuatu demi kakaknya dan dia pun dapat pujian dari ayahnya karena sudah menamparkan Firman adiknya. Dan sekarang Munyandi datang meminang pacar sang anak. Tapi ayah gadis itu tidak menerimanya dan tiba-tiba Firman datang dan tak disangka pria itu langsung setuju mengawinkan anaknya dengan kakak Firman. Pria itu pun memuji Firman yang rela berkorban demi keluarganya dan tak mungkin menolak orang sebaik Firman. Lalu sang ayah malah kesal dan marah karena dirinya ditolak tapi Firman malah diterima. Karena ayahnya terlanjur malu sehingga meminta anaknya itu cari wanita lain tapi karena dia sudah pintar sehingga memilih pergi dari sana dan tetap pada pilihannya. Dan sekarang 4 bersaudara berkumpul sedangkan rumah ayahnya mulai sepi tanpa mereka-mereka. Sehingga Munyandi sekarang mulai merebut rumah peninggalan ibunya dan dia tidak bisa buat apa-apa karena sudah menandatangani surat perjanjian. Lalu orang suruhan ayahnya berencana agar semua harta Munyandi bisa diambil alih oleh mereka. Dan mereka pun menghubungi Firman agar ke sana sehingga Firman pun dikupung dan dihajar rame-rame oleh mereka. Sedangkan teman Firman merekam lalu menunjukkan pada ayahnya Munyandi. Sehingga dia pun pergi ke tempat di mana Firman dihajar. Oleh karena itu rencana orang suruhan Munyandi gagal mendapatkan yang mereka rencanakan. Dan ternyata mereka juga menahan pamannya tapi tanpa mereka tahu jika pamannya itu adalah guru yang mengajari dia bela diri. Sehingga dengan mudahnya Firman dan pamannya menghajar mereka satu persatu tanpa ada perlawanan yang berarti. Sedangkan ayahnya terus minum-minum karena tahu Firman menang lagi. Dendam ayahnya pada Firman tidak bisa dia tahankan. Tapi sang paman tiba lalu memberitahu jika Firman tidak datang tadi maka kau akan mati dihabisi orang suruhanmu. Kau yang ingin menghabisi anakmu sendiri sedangkan dia menyelamatimu dari orang yang akan menghabisimu. Lalu Munyandi jatuh dan pingsan. Sedangkan di rumah paman sedang ada rapat pernikahan kakak Firman. Tiba-tiba sang nenek datang membawa kabar jika Munyandi ayah mereka masuk rumah sakit dan dia mengalami kerusakan ginjal. Tapi Munyandi yang sombong hanya pikir uang segalanya. Sang dokter, kau pikir semua bisa dibeli dengan uang? Kau lihat di samping kamu itu dia lebih kaya darimu. Tapi sekarang anak yang paling penting, apakah anakmu bersedia menolongmu? Pria itu berkata jika dia dulu bersikap tidak baik pada anaknya sehingga dia sekarang dapat balasannya. Sehingga dengan kerendahan hati dan kebaikan Firman mereka semua pun hadir ke rumah sehat dan siap membantu ayah mereka. Operasi pun selesai dan Munyandi melihat semua anaknya yang tidak terlihat hanya Firman. Sang nenek pun sekarang sadar dan mulai berkata bijak dan memberitahu jika ini semua berkat Firman. Setelah itu saat tengah malam Munyandi bangun dan pergi ke rumah Firman dan menyaksikan mendiang istrinya yang merasa penyesalan datang selalu terlambat. Dia pun terbayang semua yang dilakukannya di masa lalu. Tapi tiba-tiba seseorang datang sehingga Munyandi segera bergegas dan masuk ke rumah dan tidur di tempat Firman tidur. Dan ternyata yang datang pria preman yang ingin menghabisi Firman lalu mereka pun membakar rumah Firman. Dan tiba-tiba Firman pulang dan melihat rumahnya telah dibakar. Dia pun langsung menghajar satu persatu mereka semua dan berusaha menyelamati ayahnya Munyandi yang di dalam hampir terbakar. Tapi Firman harus menghajar mereka semua dulu agar dia bisa masuk dan menyelamati ayahnya. Sehingga dia pun mencoba mengeluarkan ayahnya dari sana. Beginilah jika anak memiliki hati yang baik, maka dengan kebaikannya lah meredam semua amarah dan dendam dalam hati. Oleh karena itu, maka perbaikilah hati kita agar kemarahan tidak menguasaimu. Dengan selamat ayahnya Munyandi maka alur cerita film ini pun habis dengan suasana sedih dan bahagia dan mereka semua pun berkumpul kembali dan menjadi keluarga yang utuh. Demikianlah alur cerita film ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga dalam alur cerita film ini. Oleh karena itu peliharalah kebaikan dan kesabaran dalam hati kita agar kita selamat dunia dan akhirat.